Kalau dia mengatakan kalau memang ada di antara Yahudi dan Nasrani pakai jilbab karena dia yakin perintah agamanya, oke, nggak ada yang pernah larang dia. Silakan. Tapi masalahnya sekarang orang-orang non Muslim pakai jilbab karena mau merusak nama Islam. Di Jakarta ini ada fakta lapangan, sebagian mereka sengaja menjadikan program agamanya, gitu kan? Cuma nggak nyaman saja kalau kita sebutin langsung nama medianya, gitu kan? Atau nama kelompoknya. Tapi mereka membayar pelacur-pelacur di jalanan, sengaja memberikan uang kepada pelacur tersebut, suruh pakai jilbab hanya hitungan menit, dikasih uang. Tapi pelacur nggak ngerti apa-apa, supaya citra jilbab rusak. Oh ternyata pelacur ada yang berjilbab ya, walaupun hanya berapa menit. Itu sampai dijadikan sebagai program agama mereka. Ada dilakukan itu. Ada di antara mereka sengaja pakai jilbab untuk masuk di tengah-tengah kaum muslimin, mencari informasi, memata-matai. Kalau ini hukumannya dibunuh, ini nggak boleh. Ini bahaya ini, karena ini merusak. Memang tujuannya merusak agama kita, kan gitu. Orang-orang Nasrani memang tidak mau pakai jilbab kok. Nggak mau pakai jilbab orang Nasrani. Ada Nasrani pakai jilbab nggak? Kecuali biarawatinya. Biarawati ini dianggap bagi mereka adalah orang-orang yang suci saja. Tidak mau menikah, tinggal di gereja, tidak interaksi sama orang, tinggal di sana. Itu. Tapi umumnya orang-orang Nasrani tidak ada yang mau pakai jilbab itu, kan gitu. Jadi kalau ada orang Nasrani mengatakan, oh ini karena ya ajaran agama semua, kita lihat kalau memang itu dijalankan sesuai dengan agama dia, memang diperintahkan dalam Injil mereka, dalam Taurat mereka, dan memang pastor pendeta menyuruh itu, silakan saja. Kalau mau jalankan agama ya, silakan. Tapi kalau dia mengolok-olok agama Islam ya tentu tidak lah, nggak mungkin ya. Kita disuruh hidup mati untuk Allah SWT dan agama Allah, nggak mungkin. Kita akan membela itu. Dan ini harus dilaporin kalau ada yang sengaja seperti itu. Saya dapat beberapa postingan juga seperti itu kan, yang isinya adalah ternyata orang-orang non muslim yang pakai jilbab, dan memang mereka untuk mempromosikan sesuatu ya, untuk membawa apa supaya orang Islam tertarik seakan-akan dia orang Islam gitu ya. Itu nggak boleh. Di Timur Tengah pastor-pastor di Syria itu pakai jubah, tapi mereka taruh kalung salib di dadahnya, memang tunjukin kalau dia Nasrani. Syekhnya juga pakai jubah, jubahnya hampir mirip mereka gitu kan. Tapi bedanya memang yang Nasrani pakai kalung, dia tunjukkan kalau saya Nasrani. Tunjukkan kalau saya Nasrani. Dan orang di sana sudah tahu, oh ini Nasrani, oh ini Muslim. Itu lain. Tapi kalau mereka tujuannya mengolok-olok agama kita, tentu tidak mungkin lah kita tinggal diam, gitu kan. Apalagi negara ini negara mayoritas Muslim, mustahil itu. Gitu kan. Kita akan membela agama kita karena ini kebenaran. Allahu a'lam. Di Indonesia jika bulan Ramadan mendekati akhir Idul Fitri, sering terjadi perselisihan penentuan jatuhnya Idul Fitri. Padahal tidak boleh berpuasa di hari raya. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Kalau saya Allah alam masih kembali kepada pemerintah. Kembali kepada pemerintah, di sana ada MUI, di MUI ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam ormas Islam di situ. Udahlah, kita bersatu di bawah pemerintah. Yang penting puasanya 30 hari maksimal. Tidak boleh 31 hari, itu tidak boleh. Ya, karena memang penentuan 29 atau 30 hari, kan gitu. Karena kata Nabi SAW, fa'in gumma alaikum fa'atimus siyama thalathun. Kalau seandainya tertutup bagi kalian, maka sempurnakan 30. Memang dalam hitungan hijriyah 29 atau 30 hari saja, nggak lebih daripada itu. Kalau pemerintah menambah sampai 31 hari, nah itu nggak boleh diikutin. Tapi kalau hanya beda 1 hari, itu kan, apalagi memang mereka tidak mungkin, saya yakin teman-teman di bumi ini nggak mungkin ceroboh. Masa mereka lebih jeli, kita lebih jeli daripada mereka, dan mereka mau menganggap remeh, sudahlah karena ego kemudian biarin aja puasa. Enggak kok. Saya kadang-kadang kalau mau tiba Idul Fitri, saya telepon teman-teman di MUI, ada yang saya kenal, bagaimana akhi? Oh iya, ini sudah 27 titik melihat tapi belum ada yang kelihatan, gitu kan. Atau kalau ada yang melapor maka dipastikan dulu orangnya, benar nggak, gitu kan. Ini ada orang-orang, 1 orang, 2 orang, lalu kemudian memaksakan diri untuk membenarkan, sementara ada tim yang di atas gunung melihat itu, gitu kan. Dengan alat-alat, maka belum juga kelihatan, maka nggak ada masalah. Kalau hanya pas waktu 29 atau 30 hari, maka belum melanggar sunnah Nabi SAW. Ikuti pemerintah dan jangan sampai berselisih selama itu masih dalam koridor, ada dalil yang menjelaskannya. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri, apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah?
Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar, teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium gitu. Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian, boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama merincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi, wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu nggak apa-apa. Asal jangan hal-hal yang haram seperti dubur, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allahu a'lam dijauhi ini, dan saya sarankan juga teman-teman sekalian selama memang masih ada peluang kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa. Aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri, apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat, nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar, teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium gitu. Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian, boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama merincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin,
Wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi. Wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu gak apa-apa. Asal jangan hal-hal yang haram, seperti dubur nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata, boleh membahasakan kepada pasangan saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allahu alam dijauhi ini, dijauhi. Dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa, aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Apakah ada bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat berwudu seperti doa ketika membasuh muka, tangan dan lainnya? Yang saya tahu doa yang dibaca adalah pada saat mau mulai wudu, itu hadis Bukhari, membaca Bismillah pada saat mau memulainya, gitu kan? Bahkan Syekh Jibrin mewajibkan masalah itu, mengatakan harusnya seseorang membaca Bismillah. Beranjak daripada hadis, janganlah seseorang kalian bersuci kecuali sudah memulainya dengan basmalah, gitu kan? Kemudian nanti selesai wudu baru membaca 2 kalimat syahadat, beranjak daripada hadis Bukhari yang berbunyi siapa yang selesai wudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini hadis Bukhari Muslim, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki, gitu kan? Begitu pula ada hadis yang lain riwayat Tirmidzi menambahkan ditambah doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat dan juga orang yang selalu bersuci, gitu kan? Jadi dari hadis ini yang kita tahu ada doa di awal, ada doa di akhir. Kalau di pertengahan, Allah alam saya tidak pernah dapatkan riwayatnya. Secara pribadi ya, saya pribadi. Jadi kalau anda mendapatkan riwayatnya silahkan anda amalkan. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan kecuali di awal dan akhir saja.